Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Sungguh kita boleh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sudah mengumpulkan kita bersama, meskipun tidak di tempat yang sama, tetapi boleh bersatu hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah yang menopang kita dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau mengakui bahwa Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Dia. You are my all in all. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu, kami boleh berkumpul secara online pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Engkau. Ya Bapa, sungguh kami tahu bahwa kami, keluarga kami, dan teman-teman kami mengalami begitu banyak hal dari awal hingga pertengahan tahun ini. Tapi biarlah seperti lagu yang telah kami kumandangkan ya Bapa, bahwa Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Bahwa Engkau menopang setiap langkah kami, setiap kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni juga segala dosa dan salah yang telah kami perbuat. Kiranya kami boleh semakin beriman dan bertumbuh di dalam Engkau. Ya Bapa, semoga hati kami boleh selalu tertuju dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu besar dan agung namanya. Mari dengan hati penuh syukur dan juga sukacita, kita mau membawa seluruh pujian kita untuk masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya. Pujian kebelah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di
kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah berakhir selama kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Namun dengan hatinya yang besar, Ia mau datang dan mengampuni semuanya itu. Mari kembali kita renungkan betapa besarnya kasih itu, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman di dalam kebaktian Youth pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari saya mengajak teman-teman kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kasih karunia-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami, memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada hari yang sudah Engkau kuduskan, kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami kerendahan hati ya Tuhan, supaya kami menerima firman Tuhan sebagai kebenaran, dan terutama memberikan kami ketaatan untuk boleh mengikuti dan mentaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam kitab Filemon. Teman-teman, ada cerita nyata yang viral di medsos China, di mana seorang anak SMA yang selalu menggendong sahabatnya yang cacat ke sekolah setiap pagi. Selama 3 tahun terakhir, Sisu usia 18 tahun dan Changqi usia 19 tahun bertemu pertama kali di provinsi Jiangsu, China Utara. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi akrab dan tak terpisahkan. Ketika Chang tidak mampu menuju ruang kelas, Si selalu mengantarkannya, dan mereka bukan keluarga, teman-teman. Tapi Si telah melakukan hal itu selama 3 tahun, kata wakil kepala sekolah, Kua Chun-si. Chang menderita penyakit yang menyebabkan kelemahan progresif dan hilangnya massa otot. Hal itulah yang membuat Chang sulit untuk berjalan atau menahan berat badannya sendiri. Berangkat ke sekolah dengan kondisinya seperti itu bukan hal yang mudah untuk Chang. Untungnya selalu ada sahabatnya yang bisa diandalkan. Kedua remaja ini tinggal di asrama dekat sekolah. Si selalu menggendong Chang dari kamar mereka ke sekolah, dan begitu pun saat pulangnya. Si juga membantu Chang dengan kegiatan lain seperti mencuci pakaian dan mendapatkan makanan. Kedua sahabat ini dikenal sebagai siswa pekerja keras dan top di kelas mereka. Dia adalah murid yang teladan. Dia juga memiliki pengaruh positif pada siswa lain yang juga turut membantu Chang. Dengan bantuan mereka, Chang tidak pernah mengalami kesulitan di kelas. Demikian kata wakil kepala sekolah tentang Si. Kisah dua sahabat ini telah berhasil membuat hati netizen menjadi terharu. Menggendong sesekali mungkin tidak sulit, teman-teman. Tapi dia lakukan itu dalam waktu yang cukup lama. Itu sungguh luar biasa. Good job, komentar salah seorang netizen. Kita harus belajar dari persahabatan mereka. Dalam masyarakat, dedikasi Chang sangat berharga, ujar netizen yang lain. Teman-teman, kerelaan untuk berbagi hidup seperti inilah yang ditunjukkan Paulus dalam hubungannya dengan Filemon, yang dapat kita temukan dalam surat yang ditulis Paulus kepada Filemon. Paulus ingin supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Walaupun sebenarnya Paulus sendiri sangat membutuhkan Onesimus yang dapat melayaninya di penjara. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon saat Paulus berada di penjara di kota Roma. Penjara
tempat Paulus dibelenggu bukanlah penjara yang diisi bersama-sama dengan tahanan yang lain. Kisah Para Rasul pasal 28 menyebutkan bahwa Paulus dalam statusnya sebagai warga negara Roma memiliki hak istimewa untuk dapat menjadi tahanan rumah. Ia menyewa sendiri rumah tempat ia ditahan dan dibelenggu. Mungkin untuk konteks sekarang ini, kita bisa membandingkan dengan tahanan koruptor. Narapidana koruptor dikabarkan bisa meminta fasilitas dan layanan tambahan, seperti sel penjara yang mewah, dan akses kepada ponsel, laptop, bahkan printer dengan cara menyuap. Dalam penjara itu, Paulus bebas dikunjungi orang-orang yang haus mendengar berita Injil. Lukas dalam Kisah Para Rasul menyaksikan bahwa Rasul Paulus memberitakan kabar baik tanpa rintangan apa-apa. Seringkali Rasul Paulus menerima kunjungan dari sejumlah besar orang yang datang untuk mendengarkan Injil. Ada di antara mereka yang menjadi percaya, ada juga yang tidak percaya. Teman-teman, dalam periode 2 tahun dalam penjara, salah satu yang ditemui oleh Paulus adalah Onesimus. Ia adalah seorang budak yang lari dari kota Kolose, dari tuannya yang bernama Filemon. Mungkin ia salah seorang yang datang untuk mendengarkan Injil dan kemudian bertobat. Rasul Paulus begitu mengasihi Onesimus dan rindu agar ia menjadi bagian dari pelayanan pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Paulus dalam suratnya ini menyebut Onesimus sebagai anakku dan buah hatiku. Kata ini menggambarkan relasi Paulus sebagai guru bagi Onesimus dan pembimbingnya untuk mengenal Kristus. Paulus adalah ayah rohani bagi Onesimus. Sebagai ayah, ia begitu memperhatikan kondisi Onesimus, si budak yang melarikan diri, dan mengirimnya kembali kepada Filemon, sang tuan. Ia meminta agar Filemon menerima Onesimus sebagai seorang saudara yang kekasih. Dalam konteks kita, sebagai pembaca masa kini, mungkin hal itu terdengar biasa. Tetapi teman-teman, tidak demikian halnya dengan pembaca mula-mula yang sejaman dengan penerima surat ini. Karena begitu tidak lazimnya permintaan ini. Mengapa demikian? Teman-teman, kita perlu mengerti konteks relasi budak-budak dan tuan-tuan di abad pertama Masehi. Di Kekaisaran Romawi, perbudakan adalah hal yang legal. Budak bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki status sosial yang tinggi. Semakin banyak seseorang memiliki budak, semakin terpandang pula status sosial yang disandangnya. Bahkan orang yang terhitung sederhana biasanya memiliki 2 atau 3 orang budak. Para pemilik budak memiliki kuasa absolut atas budak-budaknya. Budak dipandang tidak lebih nilainya dari sebuah barang. Sang tuan dari budak berhak dan berkuasa penuh atas diri budaknya. Apa yang menjadi perintah tuannya harus ditaati secara total, sekalipun itu mendatangkan kecelakaan atau bahkan kematian bagi si budak. Sebagai barang kepemilikan, seluruh hidup seorang budak adalah milik tuannya. Budak tidak memiliki waktu, usaha, dan anak-anak mereka sendiri.
pemilik budak dapat mengambil anak mereka sebagai budaknya atau menjualnya di pasar budak. Seperti petani mungkin menjual anak sapi atau anak babi yang mereka miliki. Atau bisa juga memamerkan budak-budak itu seperti seorang yang menenggelamkan kucing. Bahkan beberapa tuan juga gemar menganiaya budak mereka. Nah, teman-teman, Onesimus adalah salah seorang di antara para budak ini. Ia tidak punya kuasa, kedudukan, gelar, kepemilikan. Status Onesimus hanyalah budak, budak pelarian pula. Teman-teman, sebaliknya, Filemon adalah sang tuan. Ia pemilik Onesimus. Ia adalah seorang pebisnis yang berhasil dan terpandang. Filemon adalah orang kaya yang telah bertobat. Kemungkinan melalui pelayanan yang pernah Paulus lakukan. Paulus, walaupun rasul dan pemimpin rohani untuk Filemon, dia menyapanya sebagai rekan kerja dan rekan seperjuangan. Sapaan Paulus bukan petunjuk, nasihat, ataupun perintah. Sapaan Paulus adalah berkat, ucapan syukur, dan doa bagi Filemon. Kata-kata Paulus menyatakan isi hatinya yang hangat, penuh dengan kepedulian terhadapnya. Relasi intimnya dengan Filemon dan kawan-kawannya membuat Paulus ikut bersyukur melihat pertumbuhan kasih mereka kepada saudara-saudara seiman, serta kedewasaan iman mereka terhadap Tuhan Yesus. Sesungguhnya, dalam rasa syukur Paulus itu terkandung harapan agar Filemon terus semakin bertumbuh dalam pengetahuan iman yang benar, yang pada akhirnya menolong mewujudkan kasih sejati dalam tindakan terhadap sesama orang kudus. Teman-teman, sama seperti Paulus berbagi hidupnya sebagai bapak rohani kepada Filemon, kita dipanggil untuk saling berbagi hidup dengan saudara seiman kita. Berbagi hidup berarti berbagi dalam mendoakan, menasihati, dan meneladankan hidup yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, berbagi hidup akan mendorong iman kita semakin diteguhkan kepada Kristus, dan agar kasih kita semakin ditumbuhkan kepada sesama. Berbagi hidup untuk kepentingan pertumbuhan iman sesama adalah bukti kita sudah menerima hidup Kristus. Filemon adalah salah seorang pemimpin gereja Kolose, dan ia yang menyediakan rumahnya untuk pertemuan jemaat. Zaman itu, gereja sebagai gedung tersendiri belumlah ada. Pertemuan ibadah berlangsung di rumah-rumah orang Kristen yang bersedia untuk ditumpangi. Paulus sendiri menyebut Filemon sebagai rekan sekerja dalam Kristus. Paulus mendengar tentang Filemon yang masyhur dengan kasihnya yang secara aktif ditunjukkan kepada semua umat Allah. Kasih yang timbul dari imannya dalam Tuhan Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa ia membuat banyak kontribusi berharga, baik secara materi dan spiritual untuk kesejahteraan komunitas gereja Kolose. Bahkan Rasul Paulus memuji Filemon sebagai seorang yang menghiburkan hati orang-orang kudus, hati orang-orang percaya dengan apa yang ia lakukan dan berikan. Kalau ada gelar yang pas untuk Filemon, maka gelar itu adalah sang pelaku kasih karunia. Di tengah-tengah kehidupannya, Filemon jelas adalah seorang yang mempunyai kuasa, kedudukan, gelar, dan kepemilikan. Status Filemon adalah tuan yang terpandang. Mungkin
teman-teman bisa membandingkan dengan beberapa pengusaha di gereja kita yang memberikan kontribusi besar dalam membangun gereja misalnya. Teman-teman, di tengah jurang status sosial yang begitu lebar antara budak dan tuan ini, adakah permintaan Paulus mustahil dilakukan oleh Filemon? Paulus menulis surat ini dari pihak Onesimus, mendorong Filemon untuk melihat anak muda ini bukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara dalam Tuhan. Hukum Roma memandang budak sebagai orang dan barang. Namun, seorang saudara tidak dipandang sebagai barang. Frase terimalah ia kembali menggaungkan kata yang biasa dipakai dalam urusan bisnis. Namun bukan transaksi barang di mana Filemon menerima kembali Onesimus sebagai seorang budak. Tetapi seperti menyambut kembali seorang anggota keluarga. Secara duniawi ini nampak mustahil. Namun di dalam Kristus hal itu dimungkinkan. Teman-teman, relasi antara Onesimus dan Filemon didasarkan pada kasih karunia Kristus. Dalam daging, Onesimus memang adalah budak, namun secara rohani ia harus dianggap dan diperlakukan sebagai saudara. Kesatuan spiritual di dalam Tuhan melampaui hubungan tuan hamba duniawi. Baik Onesimus, Filemon, Rasul Paulus adalah orang yang memiliki status rohani yang sama. Orang-orang tebusan Kristus yang telah mengalami kasih karunia dari Kristus Yesus. Sama seperti yang kita jumpai dalam gereja kita. Ada jemaat yang status sosial dan ekonomi yang sangat tinggi sebagai pemilik perusahaan yang memiliki rumah dan mobil mewah. Tapi ada juga bukan jemaat yang sangat miskin dan harus berjuang setiap hari supaya dapat makan. Baik jemaat yang kaya maupun yang miskin, baik yang status sosial dan pendidikan tinggi maupun yang rendah, sama-sama memiliki status rohani yang sama, yaitu orang berdosa yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Teman-teman, melalui salamnya dalam surat kepada Filemon, Rasul Paulus berdoa agar sahabatnya boleh mewujudkan koinonia di antara saudara seiman. Sebuah persekutuan yang menyebabkan setiap individu orang percaya memiliki satu dengan yang lain. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan mereka yang menangis. Paulus berdoa agar iman Filemon akan ditunjukkan melalui koinonia di antara orang percaya, termasuk pada Onesimus, yaitu menerimanya kembali sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Setiap orang-orang percaya memiliki status yang sama di dalam Kristus dan dipersatukan menjadi saudara. Teman-teman, Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon, kemungkinan setelah ia mencuri sejumlah uang atau harta milik Filemon. Artinya, Filemon yang dirugikan dalam hal ini. Budak yang lari biasanya takut tertangkap dan dikembalikan pada tuannya. Filemon adalah sahabat Paulus, namun juga ia adalah pemilik resmi dari Onesimus. Ia dapat menghukum Onesimus dengan berat sebagai seorang pelarian dan sebagai seorang pencuri. Sesuai dengan hukum Roma, pada masa itu, bila dalam pelarian seorang budak tertangkap, mereka bisa dicambuk, dicap wajah mereka, dibelenggu, dipaksa mengenakan kerah besi di leher untuk menghindari ia lari lagi. Atau bahkan dipatahkan kakinya. Budak yang melarikan diri
juga bisa dijual ke pertambangan, atau juga dihukum mati. Sadar ada kemungkinan demikian berkenaan dengan Onesimus yang akan kembali kepada Filemon di Kolose, maka Paulus meminta sahabatnya untuk tidak menghukum, melainkan untuk menerimanya sebagai seorang saudara, menyambutnya dalam rumahnya, sebagaimana ia menyambut Paulus. Teman-teman, Onesimus dikirim kembali oleh Paulus kepada Filemon, tetapi ia tidak sendirian. Hati Paulus yang besar melihatnya bahwa daripada memaksa budak ini memohon belas kasihan sendirian, ia dikirim dengan dukungan dari Tikhikus, rekan kerja Paulus dalam Injil. Kemudian surat yang dikirim oleh Paulus untuk semua jemaat Kolose, di mana kasih dan semangat pengampunan sangat ditekankan. Dan juga yang terakhir, sebuah surat yang berhubungan secara langsung dengan kasus Onesimus. Ada usaha dari Paulus untuk meluluhkan hati Filemon, agar sahabatnya itu mengampuni dan menerima Onesimus sebagai pribadi yang baru, pribadi yang berbeda. Paulus berharap bahwa Filemon akan melakukan perbuatan baik dengan mengampuni budaknya dari hukuman, terutama saat Onesimus telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Teman-teman, ketika ia meminta pengampunan bagi Onesimus, tindakan Paulus sebenarnya bertentangan dengan tradisi Romawi. Dalam permohonannya untuk pengampunan dan penggantian rugi Onesimus, tanpa penghukuman adalah nyata. Ia melawan tatanan sosial dan ekonomi yang berlaku. Tidak ada orang di masa itu yang mau memohon belas kasihan untuk para budak. Namun, Paulus bersedia melakukannya. Bila Filemon merasa dirugikan oleh Onesimus, Paulus bahkan rela untuk membayarkan ganti rugi itu. Ia rela menjadi penjamin bahwa Onesimus sudah berubah di dalam Kristus, dan seperti namanya Onesimus, yang artinya berguna, ia akan menjadi alat Tuhan yang berguna bagi pemberitaan Injil. Teman-teman, dalam penutup suratnya, Paulus menghindari memberikan perintah apapun pada Filemon, tetapi ia mengharapkan ketaatan Filemon. Kata ketaatan yang dipakai merujuk pada ketaatan manusia kepada Allah atas kehendak Allah, seperti dalam Injil. Kata yang sama merujuk pada ketaatan Kristus, sebagaimana ketaatan Paulus untuk menundukkan segala sesuatu kepada Kristus. Teman-teman, Rasul Paulus berharap apa yang akan Filemon perbuat adalah kekristenan di dalam tindakan yang nyata. Ada pertunjukan dan ilustrasi nyata bahwa iman bekerja melalui kasih. Ini adalah penutup dari permintaan Paulus yang memiliki arti istimewa bagi Filemon. Ia tahu bahwa adalah anugerah Allah yang bekerja dalam Filemon untuk memampukannya melakukan hal yang sulit, tidak alami, yaitu mengampuni, menerima, menyambut persekutuan sebagai saudara. Bukan orang yang biasa, namun mengampuni dan menerima seorang budak yang telah setidaknya di masa lalu membuktikan dirinya tidak setia dan tidak dapat dipercaya. Jelas hal ini tidaklah mudah. Hanya melalui anugerah Allah saja rekonsiliasi dapat dimungkinkan. Anugerah tersedia dan Filemon hanya perlu bertindak berdasarkan anugerah itu. Jika seluruh surat dimaksudkan untuk dibacakan di dalam gereja yang berlangsung di rumah Filemon, jemaat pun harus menerima dan menyambut Onesimus.
Anugerah Allah yang bekerja dalam hati setiap orang percaya memungkinkan persekutuan dan rekonsiliasi dapat terjadi. Teman-teman, relasi antara Onesimus dan Filemon didasarkan pada kasih yang diwujudkan dengan pengampunan dan penerimaan. Inilah yang diharapkan dan diusahakan oleh Paulus. Mengapa pengampunan begitu penting? Karena pengampunan membuka kepada pintu relasi yang sejati. Teman-teman, untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah. Jupri adalah supir yang bekerja di rumah Pak Santoso. Dia diperlakukan dengan sangat baik oleh Pak Santoso maupun keluarganya. Mereka adalah orang Kristen yang dikenal memperlakukan orang-orang yang bekerja di rumah mereka dengan sangat baik. Pada saat istri Jupri melahirkan anak dan mengalami komplikasi pendarahan yang hebat, Pak Santoso menolongnya membayar biaya rumah sakit yang cukup besar nilainya. Pak Santoso juga yang memberikan bantuan ketika mertua Jupri dioperasi untuk mengangkat kandung empedunya yang penuh dengan batu. Tidak pernah terpikir oleh Pak Santoso ketika ia keluar negeri suatu hari, Jupri membawa kabur mobilnya. Ketika dicari ke rumahnya, ternyata rumah kontrakannya sudah kosong. Jupri membawa kabur mobil bersama dengan istri dan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Pak Santoso melaporkan kehilangan mobilnya ke kantor polisi. Dan sebulan kemudian dia mendapat kabar bahwa polisi sudah menemukan mobilnya yang sudah dijual oleh Jupri. Polisi juga sudah menahan Jupri dan menunggu keputusan Pak Santoso untuk proses tuntutan selanjutnya. Tetapi teman-teman, ternyata Pak Santoso tidak mengajukan tuntutan. Dan dia melepaskan Jupri dari tuntutan hukum. Sungguh besar jiwa seorang Pak Santoso yang walaupun ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba, tetap memaafkan Jupri dan tidak melakukan pembalasan. Teman-teman, dapatkah kita memaafkan orang yang telah merugikan kita? Sahabat yang telah melukai hati kita? Orang tua yang telah menyakiti kita, baik secara fisik maupun secara mental? Dapatkah kita berdamai dengan mereka yang memandang rendah kita dan yang mengkhianati kita? Dapatkah kita menerima kembali orang yang bersalah kepada kita? Teman yang menggosipkan, melecehkan, bahkan memfitnah kita. Marilah kita meneladani Kristus yang memberikan pengampunan kepada kita. Walaupun sering sekali kita jatuh dalam dosa dan menyakiti hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki persembahan sambil mempersiapkan dan memberikan yang terbaik dari kita. Marilah kita menaikkan satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Depanku penuh dengan harapan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan, arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai, menguatkan, menopang hidup kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jemaat silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.